Tapi pakai baju baru sambil joget misalnya. Kalau misalnya sudah sampai joget, maka besoknya lagi harus jogetnya sama bareng-bareng orang misalnya. Aku banyak ngumpulin riset, tapi aku sampein aja hasil risetnya. Jadi hasil risetnya gini teman sekalian. Riset itu membuktikan bagaimana ketika orang tuh menggunakan media dan oversharing di media, maka mereka cenderung mengembangkan sesuatu yang namanya exposure junkies atau kayak validation thirst. Atau ya kalau misalnya kita katakan ya sebenarnya mereka kayak benar-benar apa ya? Perlu pengakuan daripada orang, pengen untuk benar-benar divalidasi sama orang dengan sharing mereka itu, dan dari situ mereka akan berharap dapat dopamin dari situ, hormon yang menyenangkan mereka. Problematikanya adalah gini, begitu seorang istri dia sharing di media sosial, mungkin belum pada tahapan oversharing, dia share misalnya dia lagi pakai dress tertentu misalnya atau pakaian tertentu. Lalu orang-orang mulai muji, cantik banget sis, gitu kan ya. Wah keren banget, kamu kayaknya lebih cerah nih wajahnya dan segala macam. Yang muji nggak harus laki-laki, yang muji perempuan semua. Dan kita tahu kan ya perempuan-perempuan kalau ketemu orang lain kan pasti muji-muji kayak gitu kan ya. Dan biasa kalau dipuji, cantik banget sis pakai baju ini, balasnya pasti kamu lebih cantik kok sis, gitu dan segala macam. Ya kayak gitu-gitulah ya. Tapi ini menjadi sebuah hal bagi dia yang ngetrain otaknya dia, ngelatih otaknya dia untuk senantiasa perlu itu. Hari ini kalau satu orang atau dua orang yang muji, ketika dia besok dia terus kemudian posting lagi, maka dia berharap rewards yang lebih daripada satu dua orang yang muji. Sampai akhirnya dia akan mencari cara gimana caranya agar orang lebih banyak yang ngasih dia rewards berupa komen, berupa likes, berupa apapun juga gitu maksudnya. Nah, disitulah terbentuk namanya tadi sebuah perilaku oversharing. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan cara-cara yang biasa kepada orang lain untuk dapat perhatian, untuk dapat exposure, untuk dapat attention, untuk dapat validasi dan segala macam itu. Maka kalau hari ini dia misalnya pakai baju yang baru, maka besok dia tidak hanya boleh pakai baju yang baru, tapi pakai baju baru sambil joget misalnya. Kalau misalnya sudah sampai joget, maka besoknya lagi harus jogetnya sama bareng-bareng orang misalnya. Atau besoknya lagi dia harus pakai cara yang lain lagi. Pokoknya gimana caranya agar orang tuh komenin dia. Dan begitu dia sampai pada titik ini, coba cek pada diri kita masing-masing. Kalau setiap kali posting, kita harus mikirin orang-orang yang komen. Dan merasa senang dengan orang komen itu wajar. Tapi sampai craving terhadap orang-orang yang komen kepada kita. Dan mulai merasa bermasalah kalau komennya turun atau komennya jelek. Jangan-jangan kita sudah masuk di sindrom ini. Sindrom ketika otak kita craving dengan dopamin tadi, dopamin instan, dopamin gratis, instan dan tidak bermanfaat, dopamin model rendahan kayak gini.